Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala sumber daya, segala harta, segala perbendaharaan langit dan bumi. Kita sebagai pengusaha muslim sangat ingin kemudian didukung Allah, didukung sumber daya Allah, diwarisi, dititipi ya, dan diamanahi banyak segenap sumber daya kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Namun gimana caranya? Gimana supaya kemudian Allah percaya sama kita? Gimana kemudian agar Allah kemudian mewariskan sumber daya bumi ini kepada kita? Rahasianya ada di Quran. Saksikan tayangan berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masuk lagi dalam episode 45 ya, kali ini dengan judul Kiat dititipi oleh Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, begini, kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla ini memiliki semuanya. Itu kita udah yakin, insya Allah. Allah Al-Fattah, Allah yang maha membuka. Allah Ar-Razak, Allah yang memberikan rezeki. Allah Al-Ghani, Allah yang Al-Ghani itu sebetulnya istighna. Allah itu tidak butuh sama kita. Allah itu saking penuhnya sumber daya, dia nggak butuh sama yang lain. Berbeda dengan manusia. Manusia ini fakir. Manusia ini butuh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita berbisnis, ketika kita berusaha, ketika kita kemudian berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, sebenarnya ya kita sedang mencari apa yang Allah punya. Ya, kita ingin berproduksi, kita punya niatan untuk bangun bisnis layanan tertentu. Allah yang punya modalnya, Allah yang punya lahannya. Ya. Saya nih dalam etapa-etapa lagi ngerekam YouTube ini bersama kawan-kawan, bersama Mas Rohmat lagi bangun PT Naba ya, Naba Galaxy Media bersama Kang Sandi Okta bertiga nih sama Rohmat sama kami. Kami juga akhirnya butuh orang yang tepat ya, kami butuh sumber daya yang tepat, kami butuh expertise, kami butuh keilmuan, dan itu punya Allah semua. Segala ilmu ya, segala sumber daya, orang-orang terbaik ya, jaringan terbaik, network terbaik, ini semuanya punya Allah Azza wa Jalla. Pada akhirnya it's just a game. Ini adalah permainan dan begitulah Allah menyampaikan kita bahwa dunia adalah permainan, dan bagaimana agar di permainan ini kita dibantu sama yang punya permainannya. Karena dunia ini adalah permainan ya, maka bagaimana agar kemudian kita di dunia ini itu disupport oleh yang punya permainan ini, dijaga oleh yang punya permainan ini. Ya, didukung oleh yang punya permainan ini. Kita udah belajar di episode-episode sebelumnya bahwa kemudian kita butuh diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita juga sangat butuh Allah perjalankan, sangat butuh Allah support, ya, sangat butuh Allah bersamai kita gitu. Dan hari ini mungkin sebagian kita itu merasa bahwa pertolongan itu sangat jauh, kita juga merasa kering sumber daya, kita nggak punya network yang tepat, kita nggak punya SDM yang expert, kita nggak punya modal yang berlimpah seperti kawan-kawan yang lain. Dan itu membuat kita kadang-kadang melangkahnya, lalu kemudian optimismenya berubah jadi pesimisme dan seterusnya. Ya. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita belajar kepada Allah Azza wa Jalla lewat Al-Quran, bagaimana Al-Quran berbicara tentang kiat, ya, agar kemudian Allah mewarisi kita, bagaimana kemudian kita belajar, bagaimana kemudian Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya agar kemudian Allah mewariskan sumber dayanya kepada kita. Baik, kawan-kawan sekalian, jadi fokus kita pada kesempatan kali ini itu berfokus pada bagaimana ya Allah Azza wa Jalla itu kemudian berkenan untuk mewarisi kita sekelompok manusia ini sumber daya. Ya. Sumber daya ini ya bisa berupa uang, bisa berupa investment, bisa berupa jaringan, bisa berupa SDM yang expert, yang memang mampu, dan seterusnya. Nah, ayat yang ingin saya sampaikan, dan kita akan berputar-putar pada satu ayat saja. Ini nasihat Coach Indrawan Nugroho sama saya Ren, kalau bikin YouTube tuh fokus sama satu ayat, dalemin gitu. Jangan jadi episode Quranic information, tapi betul-betul jadi Quranic insight. Oh ya, ini mentor saya, jadi
Insya Allah ya. Al-A'raf 128. Kita akan fokus di sini. Tajam ya. Satu ayat kita akan tajam. Ini ada studio baru, ada cara baru gitu ya. Ada gaya baru dalam menyampaikan ya. Mudah-mudahan lebih menyenangkan di teman-teman dan jadi mudah untuk belajar. Oke, kembali lagi. Maka kita akan fokus pada surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 128. Oke, kita bedah sekarang ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa liqaumihi. Berkata Musa kepada kaumnya, Ista'inu billah. Mintalah tolong kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah. Innal arda lillahi. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Yurithuha mayyasha min ibadih. Maka Allah akan mewariskan bumi ini kepada hamba-hambanya. Ya, wal aqibatu lil muttaqin, dan ini adalah akibat ya, ukubat itu dari bahasa Arab ya. Akibat ya, bahasa Arab itu makanya akibat. Wal aqibatu lil muttaqin, dan ini adalah akibat dari orang-orang yang bertakwa. Ini adalah kesudahan atau misalnya ujung daripada orang-orang yang bertakwa. Saya ingin pelan-pelan. Jadi ini waqala Musa. Berkata Musa alaihi salam. Jadi perhatikan ya. Al-Quran mengajarkan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengajarkan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah fragmen kisah Nabi Musa alaihissalam. Wa qala Musa liqaumihi. Perhatikan ini. Ya. Jadi bacanya harus pelan-pelan. Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Anda tahu nggak kaumnya siapa? Kaumnya adalah Bani Israel. Ya, Bani Israel. Keturunan Yakub. Yakub alaihissalam punya 12 anak dan kemudian berketurunan, itulah kemudian Bani Israel. Dalam kisah Al-Quran ini waqala Musa liqaumihi, itu konteksnya di mana? Konteksnya tentang kekejaman Fir'aun. Ya kan? Konteksnya tentang Fir'aun. Ya, waqala di ayat 127-nya waqala al-mala'u min qaumi Fir'aun, berkata ya para elit dan Fir'aun ya. Atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadzakarallahu wa alihatak, ya. Apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri Mesir dan meninggalkan Tuhan-Tuhanmu, ya? Qala sanuqattilu abna'ahum, dan kami akan bunuh anak laki-laki mereka, wa nastahyi nisa'ahum, dan kami akan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Wa inna fauqahum qahirun, ya. Dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Jadi kaumnya Nabi Musa di ayat 128 ini adalah Bani Israel yang sedang apa? Yang sedang apa? Bani Israel yang sedang apa yuk? Bani Israel yang sedang lemah, yang sedang tertekan, yang sedang menjadi korban dari perbudakan, ya. Bangun pyramid, bangun sphinx, itu kan buruhnya yang dipaksa, bukan buruh ya, budak yang dipaksa bekerja siang malam adalah Bani Israel. Sehingga waqala Musa liqaumihi, kalimat ya, kalimat di sini waqala Musa liqaumihi, berkata Musa kepada kaumnya, harus juga kita rasakan bahwa ini seakan-akan Al-Quran juga berkata kepada kita. Kita yang sedang lemah, kita yang sedang tertekan, kita yang sedang nggak ditemenin orang. Ya. Karena ada kan orang-orang yang nasibnya saya nggak mau deket-deket sama kamu, saya nggak mau misalnya terasosiasi jadi sahabat kamu, karena kamu begini, kamu bermasalah begini. Ya. Padahal teman-teman udah berusaha memperbaiki diri, tapi tetap kemudian orang nggak gitu-gitu mau percaya, dan itu wajar saja. Dan itu juga bagian dari Bani Israel. Maksudnya situasinya sama. Ini similar with Bani Israel. Ya. Kalau Anda lemah, ya, sedang diinjak-injak orang, itu juga mirip-mirip seperti situasi Bani Israel. Kalau sekarang Anda mengalami kompetisi yang unequal, ya, kompetisi yang tidak berimbang dengan bisnis yang lain, ya, dengan harga, gimana dia bisa punya harga segitu gitu, kayak masuk akal. Itu berarti Anda juga sedang dalam kondisi Bani Israel. Nah, yang saya ingin sampaikan sebetulnya adalah ayat ini relevan bagi kita. Ya, ayat ini relevan bagi kita. Jadi ayat ini sedang berbicara kepada kita. Nah, gimana ayat ini selanjutnya berbicara? Ista'inu billah wasbiru. Mintalah tolong kepada Allah,
ya, mintalah tolong kepada Allah dan bersabarlah. Jadi langsung gimana supaya kita dititipin Allah? Minta tolong, bersabarlah. Ini kayaknya materinya klise ya. Cuma saya ingin sadarkan teman-teman. Ini teman-teman kadang-kadang gak nyambung juga nih. Ista'inu, minta tolong, bersabarlah wasbiru. Innal arda lillahi jami'a, sesungguhnya bumi itu milik Allah. Bumi itu milik Allah. Bumi milik Allah. Innal arda lillahi jami'a. Ya coba lihat kata-kata dari sini. Innal arda lillahi yurithuha mayyasha min ibadi. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini semua milik Allah. Yurithuha mayyasha min ibadi. Akan Allah wariskan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Teman-teman, ya. Sekarang begini ya. Saya pengen kita ngomong fokus gitu ya, dari hati ke hati. Jadi banyak di antara kita teman-teman sekalian yang seakan-akan bisnis ini pengen ngejalanin sendiri. Ya. Kalau Anda setiap hari berbisnis, tiap pagi Anda minta tolong gak sama Allah untuk dibantu? Ya. Anda minta tolong gak sama Allah untuk dibersamai? Ya saya tuh minta tolong banget teman-teman. I'm no one. Coach Indrawan Nugroho, guru konten kreator saya itu ngomong berkali-kali. Ustadz, you tuh nobody. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Rada keras gitu. Jadi kalau kamu hadirkan YouTube, hadirkan konten Quran, kamu gak pakai rencana, kamu gak pakai metode, gak ada orang yang mau denger. Itu saya sedih. Karena niat kita kan dakwah. Kita pengen Al-Quran ini bisa diterima oleh lebih banyak orang gitu. Maka saya minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong ajarkan saya, kuatkan lisan saya, bantu saya memahami apa platform YouTube ini, bagaimana kemudian supaya saya diizinkan, Engkau pilih untuk kemudian menyuarakan Quran ini. Ya Allah, saya ini akhlaknya nggak Quran banget. Ya, tapi kalau misalnya saya nggak mendakwakan Quran ini, rasanya saya nggak menjalankan amanah saya sebagai orang yang diberi kemampuan ngajar, diberi kemampuan lisan. Ya Allah, tolong saya. Ya Allah, tolong perbaiki akhlak saya, ya Allah. Tolong perbaiki kehidupan saya. Tolong ya Allah. Nah, ada nggak kita minta tolong sama Allah? Ada nggak kita minta tolong sama Allah? Ya Allah, tolong ya Allah. SDM karyawan saya tolong fahamkan. Ya Allah, minta tolong ya Allah. Saya butuh pendanaan. Ya Allah, minta tolong ya Allah. Saya butuh market yang baik. Saya butuh pelanggan yang loyal. Saya butuh market yang bayar term of payment-nya cepat. Ya Allah, saya butuh bisnis model yang net profit marginnya tinggi, entry barrier-nya juga tinggi, blue ocean. Nah, ada nggak kita ngajak Allah ngomong gitu loh? Ada nggak kita minta tolong sama Allah? Kenapa? Karena innal arda lillahi jami'a. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini milik Allah teman-teman sekalian, bukan milik investor. Innal arda lillah, bumi ini milik Allah. Jadi ketika kita kemudian mau dititipi Allah, logikanya maka minta kepada yang punya. Saya pengen nyadarin kita jarang minta sama yang punya. Ya. Kalau mau dititipin Allah sesuai dengan topik kali ini, ya Anda harus minta. Dan salah satu permintaan itu ada terus di Al-Fatihah kan. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa ya? Anda harus sholat. Anda harus taat. Dan lanjut. Ya. Innal arda lillahi jami'a mayyasha min ibadih. Karena Allah yang punya bumi ini semua, maka Allah akan kasih titipin ini kepada hambanya yang Dia kehendaki. Yang Dia kehendaki. Mayyasha. Nih, lagi-lagi tema hamba Allah. Ini dari ayat 41, ini temanya muter-muter nih. Tema hamba Allah ya, tema hamba Allah terus nih. Tema haunan. Jadi sekali lagi gimana supaya bisa dititipi? Ya, gimana supaya kamu bisa dititipi oleh Allah bumi ini, diwariskan bumi ini, yaitu jadi hamba Allah. Ini kalimatnya nih, min ibadihi. Ya. Mayyasha min ibadihi. Kalau misalnya mau lebih dalam lagi, ya, lebih dalam lagi, Surah Al-Anbiya ayat 105. Saya buka aja nih surah Al-Anbiya 105. Awalnya saya mau simpen tapi saya nggak kuat, saya sampaikan aja gitu ya. Supaya kemudian ini lebih jelas.
Surah 21 ayat 105. Ini banyak yang ngikutin sambil nyatet ya. Jadi saya tajemin lagi. 7 128 21 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna. Walaqad lam taukid, dan sesungguhnya katabna kami telah tuliskan fiz zabur di dalam Zabur, mim ba'di dzikr ya. Di dalam Zabur setelah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, min ba'di dzikr. Dalam artinya di sini dzikrnya Lauhul Mahfuz. Jadi ada kitab Zabur ya, dan sesudah dari Lauhul Mahfuz, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi nggak ada pilihan teman-teman sekalian. Kalau mau bisnis aman, eksis, lanjut, terus, mari kita jadi hambanya Allah yang soleh. Ustadz, ada yang maksiat dia jago. Ada kafir dia nggak beriman. Dia kemudian mendapatkan lebih banyak. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Ya. Ini maksudnya yarithuha ibadiyas salihin, bumi beserta ketenangannya, kesejukannya, kebahagiaannya hanya diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Maka kita udah dapat sekarang polanya. Minta tolong ya, minta tolong, dan minta tolong itu, kenapa kita minta tolong? Itu adalah bukti kalau kita tuh hamba Allah. Kita akan minta tolong kepada majikan kalau kita sadar ya, kalau kita ini adalah orang yang membantu untuk majikan kita. Nah, jadi kesadaran minta tolong itu bentuk kita sebagai hamba Allah. Maka Allah menyampaikan, Allah sangat membenci orang-orang yang sombong, gak pernah meminta doa kepada Allah. Itu salah satunya itu. Orang membenci orang-orang yang gak pernah berdoa. Ya, kenapa? Itu orang-orang sombong dalam hadis. Ya, kalau kita gak pernah doa, gak pernah minta sama Allah, itu orang-orang sombong. Seakan-akan kamu bisa ngejalanin kehidupanmu sendiri. Seakan-akan kamu bisa menyelesaikan kehidupanmu sendiri. Dan bentuk orang itu kemudian tunduk kepada Allah, dia adalah minta tolong. Nah, kemudian teman-teman sekalian, highlight berikutnya adalah kalimat ini, bersabarlah. Wa qala Musa liqaumihi ista'inu billah, mintalah kepada Allah, wasbiru. Nah, bersabarlah. Wasbiru. Ya, wasbiru, bersabarlah. Apa maksudnya bersabar di sini teman-teman sekalian? Kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu harus menunggu di penjara bid'ah sinin dalam 3, 5, 7, 9 tahun sampai kemudian bertemu raja dan akhirnya jadi bendaharawan Mesir dan akhirnya memimpin area Mesir, memimpin negeri Mesir. Apa maksudnya bersabar di sini teman-teman sekalian? Bersabar itu teman-teman sekalian, Anda tetap berikhtiar, Anda tetap bergerak, Anda tetap berusaha sampai kemudian Allah Azza wa Jalla karuniakan pertolongan, An-Nasr. Kapan timingnya suka-suka Allah, Anda tetap berputar. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu tetap bergerak. Sabar itu tetap duha. Sabar itu tetap tahajud. Apa itu nggak sabar? Udahlah, lepas jilbab aja lah. Ternyata juga punya suami soleh juga kayak gini juga kelakuannya. Katanya soleh tapi kayak gini. Udah, lepas jilbab aja. Berarti Anda kehilangan kesabaran. Ngapain saya tahajud? Saya juga tahajud. Allah juga ketetapannya begini. Berarti Anda hilang kesabaran. Ngapain juga lah bisnis berusaha, nanti juga nggak ada hasilnya, berarti Anda kehilangan kesabaran. Saya ingin cerita, ini udah 18 menit. Berapa lama Quranic Insight ini sudah jalan? Ini saya take untuk episode 45. Sekarang kita episode 45. 1 pekan ya, itu 2 episode. Berarti kurang lebih kita udah jalanin sekitar 23 pekan. 23 pekan itu setengah tahun. Dan setengah tahun ini kita nggak ada monetize ya. Memang AdSense kami sudah aktif tapi kita nggak nargetkan dari AdSense gitu. Ini nggak ada placement karena juga kita nggak ada jualan-jualan iklan, nggak ada placement ya. Tapi kemudian ya sudah, syuting aja terus gitu loh. Take aja terus. Kita juga nggak tahu nanti ujungnya kayak apa ya. Nah, saya ada punya cita-cita podcast waktu itu. Saya bilang sama Kiai Rohmat, saya bilang sama Alfat, tapi kita nggak punya tempat yang cukup. Kita nggak punya studio yang proper untuk develop podcast gitu ya. Kecuali ada pengembangan studio berikutnya. Saya ingat banget kata Mas Rohmat, sabar kata Mas Rohmat gitu. Saya ingat banget 3 bulan yang lalu gitu. Saya cerita ini juga haru juga.
Saya bilang, Mas ini kalau monolog ini orang nontonnya ini kurang seru. Saya bilang namanya kalau dalam konten kreator namanya talk head ya. Talk head itu artinya ngomong sama kamera. Ya monolog. Kalau Om Deddy Corbuzier dalam workshopnya bilang ini monolog kepada kami gitu. Lalu saya bilang nih kita butuh podcast gitu supaya rada hidup. Lalu kata Mas Romat nih studio kita sempit nggak cukup dan itu investasinya juga nggak sembarangan. Lalu saya bilang jadi gimana Mas gimana? Saya desek-desek begitu. Kata Romat sabar. Syuting aja terus. Ya udah saya syuting terus. Di hati kecil saya juga kadang-kadang nih mau sampai kapan kita develop, kapan kita berkembang. Nggak lama teman-teman sekalian 23 pekan. 23 pekan Allah Azza wa Jalla karuniakan pertolongan ya. Kita baru kedatangan alat hampir 120 jutaan, ini setup dan seterusnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebut aja sengaja supaya teman-teman ini the living ayat gitu loh. Anda nonton Quranic Insight, ngelihat dari awal bagaimana kami cuma pakai curtain ya, korden belakang lalu kemudian bertumbuh. Ini kami ingin menunjukkan ayat hidupnya. Ini ayat yang hidupnya begini. Ini ayat ini hidup. Ista'inu billah wasbiru. Sabar teman-teman sekalian. Kamu hari ini diinjak-injak orang, dipojokkan orang, kamu klarifikasi juga gak ada yang percaya. Aibmu dibuka orang, sabar. Nggak apa-apa, semuanya juga atas izin Allah, sabar. Ya, jangan jadi berubah jahat, jangan jadi berubah dengki, sabar. Kepada orang-orang yang sekarang menganggap Anda jelek, bisa jadi karena input datanya, dihasut orang, sabar. Sabar, bro, sis, sabar. Sabar tuh gimana? Tetap berbuat baik, tetap beramal, tetap posting yang baik-baik. Disindir di postingan, gak usah balas menyindir. Ya. Berbuat saja yang baik, berkarya, berbuat. Ya, apa yang bisa positif, datang. Datang insya Allah. Dan mudah-mudahan kalau lancar kita akan berkembang jadi 5-6 program gitu yang akan saya bawakan di YouTube dengan berbagai segmen dan berbagai karakter liputan gitu. Masya Allah gitu. Jadi teman-teman sekalian, Quran ya namanya juga Quran ya, gimana ya ngomongnya. Ya saya kehabisan kata-kata ya. Ini adalah kalimat yang kemudian disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru. Kepada kaum yang sedang anak laki-lakinya dibunuh. Kepada kaum yang sedang diperbudak oleh Fir'aun. Kepada kaum yang sedang diinjak-injak harga dirinya, harkatnya oleh Fir'aun. Kepada mereka, rasakan ini, kepada mereka yang sedang lemah. Allah mengatakan, ya, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Innal arda lillah yurithuha may yasha min ibadi. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Ya udah. Berarti ujungnya apa ini? Minta tolong, saya polakan ini materinya ya di akhir pertemuan kita. Berarti gimana nih polanya? Gimana supaya dititipi? Ya, dititipi Anda harus minta tolong. Nah, gitu tuh materi panahnya. Ista'inu billah wasbiru, sabar, dan kedua ini adalah karakter hamba Allah. Baru Anda masuk menjadi hamba Allah. Kenapa? Kenapa kawan-kawan sekalian? Karena inilah adalah bentuk atau akibat wal aqibatu lil muttaqin. Inilah takwa. Maka ada doa yang senang saya ulang-ulang, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya, dan ini urutannya mantap kan. Ya Allah, karuniakan aku huda, petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda, ya. Watuko, ketakwaan, wal afaf, ya, harga diri supaya nggak minta-minta sama orang, terjaga, ya, dan juga wal ghina, ya, wal ghina dan keberlimpahan. Nah, itu kawan-kawan sekalian yang saya bisa sampaikan kepada sahabat-sahabat episode 45. Masya Allah tabarakallah. Kalau sampai episode 50-an berarti ini kayaknya kita udah hampir setengah tahun bersama ya. Semoga ada kebaikannya. Saya juga minta doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kami di studio wakaf Masjid Al-Fatih, juga minta doa. Saya juga mendoakan kawan-kawan semua. Semoga kita bisa jadi orang yang terus meminta kepada Allah, terus sabar kepada Allah, terus merendah menjadi hamba Allah. Ya, menjadi hamba Allah tuh ya sujud,
menjadi hamba Allah tuh ya tunduk pada Al-Quran, menjadi hamba Allah tuh ya haunan gitu ya, sudah ada di materi-materi sebelumnya. Semoga kalau lengkap prasyarat itu Allah titipin. Ya, Allah titipin dagangan terbaik, amin. Ya. Saya mendoakan kawan-kawan yang ada di sini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah karuniakan bisnis yang baik, dagang yang baik, Allah pertemukan dengan mitra yang baik. Allah pertemukan dengan orang-orang yang sayang sama kita, yang sabar sama kita, sabar sama kekurangan kita, mau membersamai kita pelan-pelan. Nah itu yang mahal kawan-kawan, dan minta ke Allah, semuanya Allah yang punya. Terima kasih Quranic Insight for Entrepreneur ya. Sekali lagi saya mengajak sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan ini untuk bergabung di kanal pemirsa Quranic Insight for Entrepreneur ya. Jadi di bawah ada link WhatsApp komunitas dan Telegram, pilih aja mau gabung ke Telegram atau mau gabung ke WhatsApp-nya. Jadi penonton bisa berkomunikasi, nanti kita bisa tahu siapa yang menyimak kita dan kita nanti bisa berinteraksi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.